Kembali lagi bersama saya, Redo, and welcome to the Red Zone. Apa jadinya jikalau sebuah bayangan yang kita ketahui itu bayangan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa apa-apa, ternyata ia dapat bergerak melayang dan membunuh manusia. Bayangan seperti apakah ini? Mari kita bahas. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-280. Ya, ini adalah SCP yang berbentuk humanoid atau bisa dibilang kayak manusia juga bentuknya. Cuman yang membedakannya adalah perawakan dari badan tubuh makhluk ini berbentuk bayangan hitam. Cenderung seperti asap dengan mata yang terkadang dijumpai berwarna merah, dan ada juga penampakan dengan mata yang berwarna putih. Lalu makhluk ini juga memiliki jejak-jejak hitam seperti api yang terkikis darinya. Oke, jadi bentuknya itu adalah seperti yang kalian lihat dalam gambar ini. Bentuknya itu seperti bayang-bayang atau seperti asap hitam yang dapat bergerak dan berjalan. Levelnya ini adalah ketir, diberikan oleh SCP Foundation. Karena makhluk ini merupakan makhluk yang sangat berbahaya bagi manusia, dan ia juga dikatakan sebagai makhluk yang sangat kuat. Itu terbukti. SCP ini dapat membongkar baja atau menghancurkan baja dengan tangannya sendiri. Saking kuatnya SCP bayangan ini, yaitu SCP-280. Ia akan bergerak dan meluncur secara cepat dengan kedua tangannya yang juga ikut meluncur. Yang mana kedua tangannya ini memiliki jari-jari yang begitu kecil dan tipis, dan ia akan berjalan seperti bayangan yang sedang terbang. Makhluk ini dikatakan sangat-sangat sekali. Ia akan berjalan dan terlihat seperti tidak memiliki kaki, dan ia hanya berjalan dengan memiliki asap hitam yang telah memudar di bagian bawah. Itulah sepertinya kaki dari makhluk ini apabila ia berjalan seperti melayang. SCP ini dikatakan ia sangat sensitif sekali kepada manusia gitu. Bisa dibilang alergi nih kepada manusia. Kenapa demikian? Kalau ia melihat manusia, rasanya ini makhluk ingin membunuh saja. Ia akan bergerak dan menyerang manusia. Dan jikalau jaraknya sudah berjarak 14 cm, maka SCP ini akan langsung membasmi dan merobek korbannya. Kejadian tersebut akan terjadi selama 5 menit. Nah, dalam waktu 5 menit ini, korban akan meninggal oleh SCP ini. Ada suara ayam pula lagi. Udahlah, hiraukan ya. Lalu setelah membunuh manusia ini, SCP ini akan kembali lagi mencari manusia lainnya untuk dibunuh. Wah, bisa dibilang ini SCP tidak ada kerjaan sobat. Kerjaannya hanyalah membunuh manusia saja. Nah, jikalau ia tidak lagi menjumpai manusia, maka SCP ini akan bergerak dan mengepal ke dinding. Nah, disitulah ia akan menunggu korbannya atau menunggu manusia yang lewat lagi. Lalu akan dibunuh dan dibasmi lagi. Tidak diketahui apa motifnya ia melakukan seperti ini. Walaupun misalnya manusia itu tidak mengganggu atau tidak mengusik SCP ini, SCP ini tetap akan membunuh orang itu. Sangat sensitif lah pokoknya kepada manusia. Kalau lihat pengen aja langsung bunuh gitu. Seolah-olah tujuan hidup dari SCP ini adalah membunuh dan membunuh. SCP ini sangat suka sekali beraktivitas kepada kegelapan. Ia hanya bisa bergerak di bagian situ saja dan sangat sensitif sekali kepada cahaya yang sangat terang. Nah, maka demikianlah SCP Foundation yang telah mengetahui kelemahannya ini, yaitu sensitif kepada cahaya yang terang. Maka jikalau bertemu dengan SCP ini, hidupkan langsung cahaya yang terang. Karena SCP ini ia diketahui tidak akan bisa menyerang dan akan langsung kabur jikalau ada cahaya yang terang. Caranya seperti ini. Jikalau kalian berjalan ke tempat yang gelap dan berjumpa dengan makhluk ini, maka langsung segera hidupkan senter kalian dan arahkan ke SCP-280 ini. Maka SCP-280 ini langsung memudar tubuhnya karena tidak kuat akan cahaya yang begitu terang. Seperti yang saya sebutkan tadi, SCP ini tidak ada kerjaan karena hobinya hanyalah membunuh. Lalu tentulah kita berpikirkan, apakah ia tidak butuh makan, istirahat, atau tidur? Dan ternyata benar sobat.
SCP ini tidak memerlukan makan ataupun istirahat ataupun tidur. Bahkan yang paling anehnya lagi, SCP ini tidak bernapas sobat. Ia kuat dan tahan apabila tidak memiliki hal demikian. SCP ini ditemukan pertama kali di daerah yang bernama Mississippi, yang mana telah terjadi laporan pembunuhan di daerah tersebut, yaitu di suatu ruangan yang terkunci dan menyebabkan kematian anak. Yang mana ketika dilihat mayat dari korban-korban ini, pembunuhan itu terlihat sangatlah keji dan mengerikan. Mereka dihancurkan dengan cara yang sangat menyeramkan. Wah, tidak manusiawi lah pokoknya. Lalu ada kisah dari sebuah keluarga yang beranggotakan 5 orang, yang mana mereka ini telah dibunuh semua di rumah mereka sendiri, dan hanya seorang korban saja yang selamat dari kejadian tersebut, yang mana korban ini merupakan orang yang menginap di rumah sana. Ia ditemukan di ruangan bawah tanah. Ia ditemukan dalam keadaan shock, ketakutan, dan dengan memegang senter. Nah, mungkin senter inilah yang menyelamatkan orang ini dari serangan SCP-280. Ia shock berat, bahkan tidak bisa lagi merespon rangsangan dari luar ketika orang ini ditemukan lagi. Ia sepertinya mengalami ketakutan yang begitu berat. Lalu ketika kejadian itu, langsung saja pihak SCP Foundation menyelidiki akan hal itu. Dan ketika penyelidikan inilah, seorang petugas menjadi korban, yaitu ia dibunuh dengan cara yang sangat mengejikan, dengan tubuhnya dimutilasi oleh SCP ini. Tapi untungnya nih ya sobat, ini SCP-280 akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh SCP Foundation dengan cara diberikan cahaya dengan tingkat yang sangat tinggi. SCP ini ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sel dengan ukuran 5x5. SCP ini dijaga begitu ketat oleh SCP Foundation. Dengan ruangan dari SCP ini sengaja diberikan keadaan gelap supaya ia bisa hidup di sana. Dan jikalau SCP ini menyerang staf, maka staf akan langsung menghidupkan senter kepada orang yang diserang itu, supaya SCP ini dapat mundur dan tidak menyerang. Wah, tak baik ya SCP Foundation ini. Walaupun SCP-280 ini sangat berbahaya, SCP Foundation tetap mau mengurus SCP ini. Bagaimana pendapat kalian sobat mengenai SCP yang satu ini? Sangat unik dan sangat menyeramkan gitu. Sebuah bayangan yang dapat membunuh manusia. Oke, kalau kalian suka, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.